Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Bersama saya si tukang air Medan. Kali ini kita akan coba membuat eksperimen sekaligus pembuktian atau pengujian bahwasanya setiap pompa CDLF itu punya gaya tekan, ya. Kalau selama ini mungkin yang kalian ketahui bahwasanya pompa CDLF itu hanya punya kapasitas, ya. Seperti kalau kalian lihat di situ, itu kapasitasnya menunjukkan sekitar 2 kubik. 2 kubik per jam, ya. 2 kubik per jam. Ini pakai CDLF 2 min 13, ya. Nah, CDLF 2 min 13 itu artinya dia punya 13 piringan, ya. 13 piringan. Nah, kenapa saya memasang pompa CDLF itu di 2000, ada yang min 9, ada yang min 11, ada yang min 13. Dan kenapa kadang-kadang ada yang bertanya sama saya, "Bang, saya mau upgrade pompa, mau upgrade membran di mesin RO saya. Saya mau pakai dua membran misalnya." Saya selalu tanya, pompanya pakai pompa apa? Terus kadang-kadang ada yang komplain, "Bang, kenapa harus di seri? Kenapa tidak paralel?" Ya karena hasil data dari pompanya, ya. Jadi pompa itu punya gaya dorong. Pompa itu punya gaya dorong dan membran juga minta gaya tekan, ya, gaya tekan. Jadi misalnya gini, gaya working pressure atau daya kerja tekanan dari sebuah membran itu beda-beda. Jadi working pressure atau tekanan kerja dari membran itu kalau untuk extra low pressure XLP, ya, itu punya working pressure itu sekitar kalau nggak salah saya sekitar 80 sampai 150 PSI. Ada lagi yang XLP dengan kode 11. Itu working pressure-nya lebih rendah lagi, 60 PSI, ya. Nah, kemudian LP punya working pressure itu dimulai dari 80 PSI sampai dengan 150. Kemudian ada BE. Ya, BE itu working pressure-nya itu sekitar 100 sampai dengan 250. Kemudian BW juga sama, working pressure-nya dimulai dari 100 sampai dengan 250. Ada TW, working pressure-nya dimulai dari 90 sampai 250. Jadi ada lagi SWRO. Ya, SWRO itu working pressure-nya dimulai dari, ya, 400 PSI. Kadang ada yang 600 PSI sampai dengan 1500 PSI. Ya. Jadi working pressure dari semua membran itu, ya, mempengaruhi pompa yang akan digunakan, ya. Makanya ada yang bertanya, dia mau upgrade, ya, pompanya pakai CDLF 2 min 9 yang working pressure-nya itu cuman dari 60 working pressure, ya. Maksudnya maksimum tekan pompanya itu cuman 150 PSI. Ya, 130 bahkan yang CDLF 11 yang 150. Ya, itu dia mau pasang 2 membran. Terus ngotot membrannya mau membran yang high pressure. Dan rangkaiannya pun mau rangkaian seri yang nggak bisa, gitu. Ya, nah di sini saya akan buktikan dulu. Nah, ini pompa CDLF 2 min 11, min 13, ya, 13 piringan. Working pressure-nya bisa sampai di titik berapa kemampuan dorongnya. Kita lihat, ya. Saya sudah buat simulasinya. Saya sudah buat kelistrikan. Ini dari sumur. Sumurnya saya pasang cek palap kuningan di situ, ya. Kemudian dari sumur diisa pompa, pompanya SJ80. Lalu kemudian pompa CDLF. Bang, nggak bisa langsung, mana bisa? Ya, ini pompa CDLF ini bukan pompa hisap, dia pompa booster. Jadi harus dipancing dengan pompa pembantu. Itu istilahnya pompa joki. Nah, kemudian dari
pompa CDLF ini kita pasangkan high pressure ya, kita kasih dia 25 bar. Kemudian di situ ada flow switch. Flow switch gunanya menjaga apabila mati itu tekanan air, maksudnya air tidak berjalan sama sekali, bisa membahayakan pompa saya matikan. Tapi ini untuk praktek flow switch-nya saya nonaktifkan. Saya tidak perlu flow switch di situ. Kemudian ada housing filter. Nah, ini sekaligus saya mau menunjukkan kepada kawan-kawan. Sering ada yang komplain, "Bang, housing filternya kok bocor. Bang, housing filternya nggak bagus." Nih, saya mau praktekkan housing filter saya. Ya, bukan yang biasa-biasa, itu healthy. Ya, housing filternya healthy. Itu tekanan dorongnya, maksimum tekanannya itu digadang-gadangkan 40 bar. Jadi kalau masih di bawah dari 25 bar aja aman. Pompa mana yang 25 bar? Ini saja CDLF 2 min 13 maksimumnya hanya 15 bar. Ayo kita praktekkan nanti. Di atas ini min 18 maksimumnya hanya 20 bar. Min 22 maksimumnya 25 bar. Nah, jadi yang 40 bar itu plunger. Pompa untuk SWRO itu 40 bar. Kompresor angin di atas 40 bar. Nah, kalau ini dipaksakan dengan plunger atau kompresor air yang dia pakai 3 piston, ini pecah. Karena itu di 40 bar. Saya dorong tekanannya. Plunger ya. Pompa plunger atau pompa piston. Itu 40 bar pecah. Tapi kalau masih 25 bar, bahkan Sanju hanya 5 bar, mana mungkin bocor? Mungkin saja karetnya kurang tepat. Nah, ini kita praktekkan. Ini akan kita praktekkan kawan-kawan. Nah, kita testing dulu mana yang mau kita tes. Kemudian Sanju ada yang mengatakan, pompanya nggak bagus. Saya bukan promosi ya. Memang ini pompa banyak macam. Merek itu terserah ya. Tapi jenis tipenya sama, SJ80, kodenya sama. Mau merek apapun itu, Kyodo, itu Kuta, Sanju ya, Lakoni, dia pasti kodenya SJ60 sama SJ80. S60, S80 ya. Nah, pompa ini saya ambil pilih Sanju bukan karena mereknya, tapi memang harganya pas di kantong aja. Dan kualitasnya juga bagus, dia tembaga asli. Nah, ini kalau dia tekanannya, dia memang maksimum pressure Sanju ini kita buktikan di sini dia cuma 60. Makanya kalau pakai Sanju S80 ke pompa RO 2000 GPD dia cuma dapat setengah, karena working pressure 2000 GPD yang XLP aja itu 60 sampai 150. Jadi di 60 dia udah ngeluarin air, tapi ngeluarin airnya belum maksimal. Maksimalnya membran 2000 GPD itu mengeluarkan air itu dia di 100 sampai dengan 110. Kalau dia di 100 sampai 110 tekanan airnya, dia akan mengeluarkan air itu 6 liter per menit sampai 7 liter per menit. Kalau membrannya extra low pressure yang XLP 11 40 max, dia bisa langsung 7 kalau tekanan 100 sampai 110. Nah, itu kan tekanan kemampuan dia menekan, gaya tekannya, gaya putaran pompanya menekan air itu sampai 60 PSI. Sementara kemampuan dia menahan air itu lebih. Kemampuan menahan tekan air itu di atas dari 60 PSI. Di desain itu baru bocor tuh di atas 20 bar atau sekitar 300 PSI itu baru bocor. Nah, kita buktikan juga bahwasanya pompa Sanju kalau masih di 10 sampai 15 bar gaya tekan dari pompa joki, kan balik tuh ke situ, itu tidak akan bocor pompa Sanju, terkecuali pompa Sanjunya sudah lama pakai, karet lama-lama mengeras, iya bocor. Habis itu terjadi naik turun air, di output air pun naik turun, itu bisa bikin pompa Sanju bocor. Bahkan yang lain, housing pun bisa pecah kalau naik turun ya. Nah, kita praktekkan sekarang masing-masingnya. Oke, saya hidupkan dulu pompa joki ya. Di sini ada MCB yang sebelah kiri 6 ampere, sebelah kanan 10 ampere. Yang 6 ampere ini untuk menghidupkan pompa joki. Nah, itu sudah saya nyalakan. Mari kita lihat, ini air sudah keluar. Ya.
sudah keluar. Kemudian kita akan testing tekanannya ya. Saya akan tutup stop keran ini ya perlahan-lahan, lalu kita lihat tekanan airnya berapa, lalu efek apa yang terjadi di semua komponen, baik pompa sanju, CNP, pressure ya, housing filter. Oke, kita akan testing. Saya akan putar pelan-pelan ya. Oke, ini saya putar. Saya akan putar ya. Oke, itu menunjukkan sekitar 25 PSI atau sekitar 2 bar ya. Atau saya kunci mati aja. Nah, ini saya kunci mati. Nah, ini karena pompanya tidak otomatis, saya sengaja saya kunci mati. Tekanan maksimum dari pompa sanju itu hanya sekitar 60 PSI. Lihat ya, 50 naik 1 garis ya, 60 PSI. Ini menunjukkan pompa sanju maksimum tekannya hanya 60 PSI. Jadi kalau ada yang mengatakan hanya dengan pompa sanju bisa mengeluarkan air 7 liter per menit membran RO-nya, itu bohong. Bohong, nggak sanggup dia. Karena saya bilang tadi membran RO 2000 GPD itu bisa keluar maksimum airnya itu 2000 GPD kalau punya gaya tekan sekitar 90 sampai 100, bahkan 100 sampai 110. Jadi karena apa? Karena kemampuan dorong sanju titik maksimumnya hanya 50. Lihat. Ini saya kunci mati, hanya 50. Ya. Yang di sini di tekanan 50 bar, apa yang terjadi? Apakah ada kebocoran di sanjunya? Tidak, yang bocor hanya ini. Pengeliman saya yang kurang baik yang bocor. Tapi di pompanya tidak bocor. Ya, di pemipaan masih di 50, belum ada yang bocor kecuali ini ya. Dari selang-selangnya ini kurang baik karena selang lama. Ya, pipa nggak ada yang bocor. Karena pemipaan itu biasanya sekitar 25 bar baru mulai ada kebocoran. Ini saya kunci, ini saya buka lagi. Oke. Ya, sekarang kita testing dengan menghidupkan pompa CDLF. Saya nyalakan. Perhatikan pompa CDLF-nya saya nyalakan. Oke. Kalian lihat pompa CDLF sudah menyala, air semakin kencang ya. Oke. Tekanan masih open ya, belum ada tekanan. Oke, sekarang saya akan kunci itu stop kerannya perlahan-lahan ya. Saya main di 50 PSI dulu. Oke, ini di 60 PSI. Suara pompa CDLF-nya sudah mulai sedikit nyaring. Ya, air masih kencang. Ya, tekanan 50 PSI. Ini tekanan standar dari pompa joki. Oke, kita up lagi ya tekanannya. Kita kecilkan tekanannya, kita kecilkan pembuangannya dan kita akan lihat tekanan naik ya. Oke, ini tekanan di 80 PSI. Berapa itu? 80 ya. Ini tekanan dua buah double sanju, tapi masih ringan. Kita mainkan di tekanan 100. Lihat, belum ada tanda-tanda kebocoran. Housing filter juga masih bertahan, belum ada yang bocor ya. Ini belum bocor juga. Oke, sekarang kita naikkan sampai di 100. Oke, ini naik 110. 110. Oke, pompa CNP masih nyaring. Belum ada yang bocor. Kalau ini sudah bocor dari
selang-selangnya ya. Oke, housing filter masih oke ya. Kita juga sekalian ngetes housing filter ini tahannya di berapa PSI. Kita naikkan lagi di 150 PSI ya. Oke, tekanan 150 PSI. Oke, di atas 150 bahkan 160. Housing belum ada yang pecah, belum ada yang bocor. Pompa belum, masih bocor dari pipa ya. Pompa belum ada yang mengeluarkan air dari pinggirannya. Ini menandakan bahwasanya kemampuan pompa Sanju menahan tekanan itu masih tinggi ya. Housing juga, karena housing ini diyakini 25 bar pecah. Nah, kemampuan pompa CDLF 2 13 itu hanya 15 bar atau sekitar 230. Kita praktekkan apakah mampu. Saya putar lagi pelan-pelan, saya takut meledak kawan-kawan. Sudah di berapa ini kawan-kawan? 200. Sudah di 200. Belum ada tanda-tanda pecah ya. Api sudah mulai takut, saya takut meledak ya. Kita mainkan lagi 15. Oke, sudah mati, air buangan sama sekali tidak keluar. Tekanan 15 ya, 15. Takut meledak kawan-kawan. Oke, abang-abang semua udah lihat ya bang, tidak pecah, tidak bocor. Pompa Sanju juga tahan ya. Yang bocor cuman dari pipa saja. Lihat, air buangan kecil sekali. Tekanan 15 bar, nggak sanggup lagi. Saya kunci mati. Lihat, tidak keluar sama sekali itu buangan. Cuman sanggup 15 bar lebih. Berapa tekanannya? Berapa? 240 ya, cuman segitu kemampuannya. Oke, kita buka saja, kita buka. Bahaya. Oke, inilah bukti bahwasannya setiap pompa CDLF itu punya gaya tekan. Selain kapasitas, ini 2 kubik. Kalau kalian lihat yang seri 18 juga 2 kubik. Itu kapasitas kawan. Semakin jauh, semakin dekat dia berbeda hasilnya. Tapi kalau gaya tekan, setiap pompa punya gaya tekan. Nah, gaya tekan dari pompa CDLF 2 min 13 ini adalah 15 bar. Yang min 15-nya hanya sekitar 16 atau 17 bar kalau nggak salah. 18 itu 20 bar, yang 22 itu maksimumnya cuma 25 bar. Ya, maka dari sini kita sudah bisa mengetahui pompa membran apa yang cocok dengan pompa kita. Mau 1 membran atau 2 membran, maka sesuaikan membrannya dengan pompa. Itu maksud saya dari praktek ini. Dan juga masalah housing filter, saya tidak percaya housing filter yang di tekanan cuman sekitar 5 bar saja sudah pecah, terkecuali sudah lama pakai. Kalau sudah lama pakai benar. Saya matikan saja ini pompa CNP-nya. Oke, hanya pompa Sanju yang menyala. Jadi itulah bukti kawan-kawanku semuanya. Ya. Jadi jangan mudah percaya dengan perkataan orang yang belum mempraktekkannya langsung ya. Jadi saya bukan membela diri. Kadang-kadang banyak yang merakit sama saya itu ya
kadang-kadang mengatakan, bang ini housingnya kok bocor, ada yang pecah. Saya bilang, bagaimana ya saya menjelaskannya, saya sudah pilih housing yang terbaik dalam merakit. Nah kalau pompa pun saya sesuaikan, makanya saya selalu nanya mau berapa membran, airnya apa, karena air mempengaruhi membran kawan-kawan ya, airnya apa, kemudian nanti listriknya ada berapa. Jangan sampai saya tawarkan mesin RO tapi listrik dia nggak sanggup. Saya tawarkan mesin RO yang mahal-mahal tapi ternyata listriknya nggak sanggup, kasihan yang punya mesin, nanti kasihan bayar listriknya. Nah makanya itu kenapa saya banyak macam mesin RO-nya, karena memang disesuaikan dengan kondisi air baku, disesuaikan dengan listrik, disesuaikan dengan kapasitas produksi ya. Jadi mungkin itu saja hasil praktek kita atau uji analis atau hasil pengetesan atau pengecekan apalah namanya praktek ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang masih stay tune di video saya. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih bagi kalian yang sudah like dan share video ini nanti ke depannya kalau bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan agar kalian bisa senantiasa terhubung dengan video-video terbaru dari channel saya. Saya Taufik Ramadan mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.